Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 18 ayat yang ke-17 sampai 20. Matius 18 ayat 17 sampai 20. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 18 ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Judul renungan kita hari ini adalah Berjalan di dalam kasih Tuhan, ditulis oleh Gordon Robertson. Sahabat suara kasih, ketika kita sepakat dalam hal berdoa, hal-hal menakjubkan terjadi. Doa persatuan pertama ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah Bapa, firman Tuhan, dan Roh semuanya hadir dalam ciptaan dengan tujuan untuk bersatu. Persatuan itu kuat. Tuhan Yesus menyampaikan janjinya dalam Matius 18 ayat 19. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Tidak ada cek kosong yang lebih besar daripada hal itu. Apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Di ayat berikutnya, dia makin meyakinkan kita dalam ayat berikutnya, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul bersama dalam nama Tuhan Yesus berarti hadirat-Nya bersama kita. Jika kita mencapai kesepakatan untuk mencapai apapun, hal itu akan terjadi. Pada hari-hari awal CBN, kami berdoa setiap hari untuk kebutuhan paling dasar kami. Jika bukan karena Tuhan, kami tidak akan mendapatkan lampu untuk menerangi studio kami. Kami benar-benar mendoakan setiap kebutuhan kami. Kami berdoa untuk setiap kami, setiap peralatan, dan setiap gaji karyawan kami. Tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan.
Sejujurnya tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, karena itu semua jauh di luar kemampuan kami. Alkitab mengatakan untuk tidak meremehkan hari permulaan yang kecil, dan begitulah cara kami memulai pelayanan CBN, yang saat ini berdiri di berbagai dunia untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Kepentingan utama dari persatuan adalah Tuhan datang ke tengah-tengah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pencurahan Roh Kudus memenuhi Mazmur 113, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sahabat Suara Kasih, untuk memiliki kekuatan persatuan, kita harus berjalan dalam pengampunan dan kasih. Tuhan Yesus memberitahu kita, bahwa kita harus menyingkirkan balok di mata kita sendiri, sebelum mencoba menghilangkan selumbar di mata orang lain. Marilah kita renungkan, ketika kasih-Nya mengalir melalui kita, dan kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Itu dibuktikan dalam kasih yang kita ungkapkan kepada orang lain. Dalam hal itu, kita dapat memiliki kesatuan, dan mencapai apa yang Tuhan telah tugaskan untuk kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi,
ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.